Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'alad dini kullih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku kulluh wa lahul hamdu kulluh wa biyadihi al-khairu kulluh wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbihim wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, hari Jumat, hari yang penuh dengan berkah dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hifdzul jismi, menjaga badan kita, melindungi badan kita amma yu'tam dari perbuatan dosa, bimtithali awamirillahi, dengan cara melaksanakan semua perintahnya Allah, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi semua larangannya Allah. Semua kita ikuti perintahnya dan semua larangannya kita jauhi, tajannuban li'adzabi, dalam rangka agar supaya kita dijauhkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bulan terakhir para jamaah, ya kurang lebihnya 1 tahun terakhir ini, kita sebagai umat Islam berkali-kali diuji, diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kekeringan, kebanjiran, longsor, gempa, tsunami, bahkan termasuk wabah, adanya wabah COVID-19 ini. Dan itu terjadi tidak hanya di negara kita, bahkan hampir seluruh negara di dunia ini mengalami yang sama dengan negara yang kita tempati ini. Pertanyaannya, mengapa ini terjadi dan bagaimana sikap kita sebagai umat muslim? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 41, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri." Telah tampak kerusakan di daratan, baik di kota maupun di desa dan di lautan, bima kasabat aydin nas, disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia. Liyudhiqahu, agar supaya Allah merasakan kepada mereka al-ladzi amilu, sebagian akibat dari perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir di dalam menafsiri ayat ini berbeda pendapat, tetapi secara global ulama membagikan ada 2. Yang pertama, yang dimaksud dhahara al-fasadu fil barri wal bahri adalah
telah banyak terjadi kerusakan di lautan, di daratan, ya seperti yang kita alami ini. Ada yang mengatakan yang dimaksud kerusakan di sini adalah kasratul mudhar wal ma'asi. Telah terjadi banyak perbuatan yang memudaratkan, yang membahayakan diri kita semua, dan juga banyak terjadi banyak kemaksiatan di muka bumi ini. Itulah yang dimaksud oleh para ulama tafsir. Ada yang mengatakan yang dimaksud kerusakan di sini adalah saling membunuh antara satu dengan yang lain, meskipun sesama saudara seiman dengan kita. Kekeringan, wakilatil amtar, sedikitnya hujan, jarang hujan, begitu hujan banjir, yusuf, rusaknya penghasilan kehidupan mereka. Dan itu kita rasakan pada saat ini. Kualitas kehidupan kita, penghasilan kita, dampak daripada adanya wabah bencana ini berkurang. Itulah musibah yang dimaksud darul fasadu. Telah tampak kerusakan di daratan maupun di lautan. Hilangnya keberkahan. Ada yang mengatakan juga ingqat isoidihi, putusnya penangkapan ikan seperti di laut itu. Ikan sudah mulai tidak kerasan di laut. Beberapa berita terakhir itu kemarin terjadi di Bangkalan, puluhan ikan lumba-lumba niku nopo terdampar di pinggir laut dan tidak biasanya. Itu barangkali juga akibat daripada dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Telah tampak kerusakan di daratan maupun di lautan. Bima kasabat aydinna, disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia, yakni kita sendiri. Ulama tafsir yang kedua menafsirkan yang dimaksud dhaharul fasadu fil barri wal bahri, telah tampak kerusakan lisan dan hati manusia. Jadi ada yang mengatakan yang dimaksud daratan itu lisan, yang dimaksud lautan itu adalah hati. Artinya apa? Yang kita rasakan pada saat ini adalah betapa banyaknya berita hoax, berita bohong, berita yang menimbulkan namimah, adu domba, berita yang menimbulkan fitnah, dan itu terasa sejak adanya media sosial. Dan itulah yang dimaksud dhaharul fasadu. Telah rusak, telah tampak kerusakan lisan dan hati manusia. Ada yang mengatakan hati manusia, maksudnya rusak hatinya manusia, tidak memiliki kepedulian antar sesama. Bagaimana mungkin mereka dikatakan peduli dan sosial dan rakyat, yang mana rakyat lagi sedang kesusahan, lagi membutuhkan, dikorupsi. Itulah yang dimaksud dhaharul fasad fil barri wal bahri. Telah tampak banyak kerusakan di lautan maupun di daratan. Dan ini adalah penafsiran Abu Bakar yang mengatakan yang dimaksud ayat tadi itu adalah terjadinya kerusakan lisan dan hati manusia. Lalu kemudian dia mengatakan fa idza fasadal lisan, maka apabila lisan seseorang itu rusak, bakat alaihi nafsu, maka semua orang menjerit, menangis, bingung mana yang benar, berita yang benar, bingung mana yang mau diikuti, menangis, menjerit, bingung. Itulah akibatnya kerusakan yang ditimbulkan oleh lisan. Lalu kemudian kita akan mengatakan faida fasadal qalb bakat alaihil malaikatu. Apabila hati seseorang telah rusak, bakat alaihil malaikatu, maka nangislah para malaikat. Barangkali musibah bencana yang terjadi sekarang ini, yang terjadi di seluruh dunia, mungkin ini dampak daripada tangisan para malaikat.
kita tahu bahwa semua yang mengendalikan dunia ini adalah Allah tugaskan kepada para malaikat. Barangkali ini merupakan tangisan daripada malaikat. Oleh karena itu para jemaah, apa tujuannya Allah? Liyudhiqahu ba'dal ladzi amilu, agar supaya kita merasakan akibat perbuatan kita ini, perbuatan kita. Oleh karena itu kata Allah, la'allahum yarji'un, supaya mereka semuanya kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan Rajab syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran juga disebutkan termasuk salah satu bulan di antara 4 bulan yang dimuliakan, salah satunya termasuk yang dimuliakan adalah bulan Rajab. Oleh karena itu pada jemaah, di bulan Rajab ini pula Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh dan kaumnya ditenggelamkan dari adanya ombak. Lalu juga di bulan ini pula Allah Subhanahu wa taala membersihkan bumi dan kekufuran dan kemaksiatan, yaitu dengan dikirimnya angin topan. Jangan-jangan ini juga terjadi pada kita. Oleh karena itu para jemaah, mari mumpung kita berada di bulan Rajab ini, mari kita memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Rajab ini disebut juga syahrul istighfar wa syahrul taubah, disebut juga bulan istighfar dan bulan pertaubatan. Di dalam kitab Kanjeng Nabi disebutkan man istaghfara fi Rajab bil ghadati wal 'ashyi yarfa'u yadayhi wa yaqulu Allahumma ighfirli warhamni wa tub 'alayya 70 marratan. Barang siapa yang beristighfar kepada Allah di bulan Rajab, di pagi hari dan di sore hari, sambil mengangkat tangannya kemudian mengatakan Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni dan kasihanilah aku, utub alayya dan terimalah tobatku, 70 marratan. Mereka membacanya sebanyak 70 kali, lam tamassal naru jildan, maka api neraka tidak akan menyentuh kulitnya. Oleh karena itu para jemaah, mumpung di bulan Rajab ini, mari kita memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah. Termasuk terjadinya peristiwa ini, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi juga mengatakan inna kulli da'in dawa'an, bahwasannya setiap penyakit pasti ada obatnya. Wa dawa'ud dunubi al-istighfar, sementara obatnya dosa adalah istighfar. Artinya pada barangkali mungkin apa yang terjadi ini tidak ada lain akibat dari perbuatan dosa kita. Oleh karena itu mari kita buat gerakan beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan musibah demi musibah dihilangkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Man lam yastaghfirullah bi kulli yawmin marratayn faqad zalama nafsahu. Barang siapa yang tidak mau beristighfar kepada Allah di setiap harinya 2 kali, maka dia sungguh telah berbuat zalim kepada dirinya. Bahkan Nabi juga mengatakan Rasulullah beristighfar setiap hari itu lebih daripada 70 kali, bahkan 100 kali. Oleh karena itu Nabi saja yang maksud dijauhkan dari segala maksiat dosa masih membaca istighfar 100 kali setiap hari, apalagi kita. Mestinya kita lebih daripada apa yang dilakukan baginda Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah kisah di zamannya Bani Israel, ada seseorang yang ahli ibadah. Dia beribadah selama 20 tahun. Lalu kemudian dia juga bermaksiat selama 20 tahun. Lalu kemudian dia melihat cermin, dan pada saat melihat cermin dia melihat ada uban di jantungnya. Lalu kemudian mereka sedih ketika melihat uban yang ada di jantungnya. Mungkin dia merasa sudah tua, akan mendekati kematian. Mereka sedih lalu mereka mengatakan, ya Allah, ata'atuka isrina sanatan, saya taat kepada Engkau ya Allah
selama 20 tahun. Thumma asaitu fa 20 sanatan. Kemudian saya bermaksiat kepadamu ya Allah selama 20 tahun. Fa raja'tu ilaika atakbiruni. Apakah apabila saya kembali bertobat kepadamu, apakah aku masih menerimaku? Lalu kemudian ada suaranya ini mengingatkan, memberi peringatan kepada orang ini, ahbabtana fahbabnaka. Apabila engkau mencintaiku, maka aku mencintaimu, dan apabila engkau meninggalkanku, maka aku tinggalkan kamu, dan apabila maksiat kepadaku, maka aku akan binasahkan kamu. Apabila kamu bertobat kepadaku, maka aku akan terima tobatnya. Artinya para jemaah, sebesar apapun dosa kita, berapa kali pun dosa kita yang lakukan, kalau kita benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 kriteria ciri tobat seseorang bisa diterima. Yang pertama, ayam ma'alisanhum al-hudur, hendaknya dia mencegah lisannya dari berbicara yang berlebih-lebihan, wal hibah rasani, wal namimah adu domba, wal kadhib bohong. Ini yang kita alami sekarang ini. Yang kedua, kalau ingin bertobat, hendaknya dia tidak melihat di dalam hatinya rasa dengki dan permusuhan kepada orang lain. Itu artinya orang kalau bertobat. Dan yang ketiga, dia meninggalkan pertemanan yang memiliki perilaku buruk dan tidak berteman dengan mereka. Dan yang keempat, ayyakunah musta'idhan lil maut, hendaknya dia mempersiapkan diri, memperbanyak bekal amal soleh untuk menjemput kematian, sambil sedih atas dosanya dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sungguh-sungguh menjalankan ketaatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keempat ciri kalau orang itu bisa dikatakan bertobat, bahkan apa diterima dan tidaknya tergantung 4 itu tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu untuk menjalankan keempat ini butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Maka sangat bersyukurlah bagi kita di antara kita yang masih diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kejadian-kejadian musibah-musibah yang dialami. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi al-khairah", apabila Allah menginginkan hamba yang menjadi baik, ajjalahu al-uqubata fid dunya, maka Allah akan mensegerakan memberikan kenikmatan di dunia ini. Wa in arada bi abdihi syarran amsaka alaihi bi dhanbihi hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah. Akan tetapi apabila Allah menginginkan hamba yang menjadi Allah akan biarkan dia selalu melakukan perbuatan dosa sehingga dia mati menghadap Allah dan nanti akan dibalas di hari kiamat. Oleh karena itu, intinya singkat ini, intinya mari di bulan Rajab ini kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya musibah demi musibah yang kita alami bersama ini segera diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Barakallahu li wa lakum fi kitabil karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana bi adai jumu'ah wal jama'ah wa hadana ila sabili sabaqati lis-sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, rabbul alamin was samawati, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mu'ayyadu bi ahadil ayat wal mu'jizat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma ta'ala wa sa'ad. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa hafizu 'ala Allah wa al-jamaah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا نودي للصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر جيوش الوالدين واهلك الكفره والمشركين والفسقه والشيوعيين والمبتدعه والمنافقين. اللهم نكس اعمالهم وزلزل اقدامهم وشتت جموعهم امين يا رب العالمين. عباد الله، إنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ومن فضل يؤتكم ولا تكن عن الوقت ثم أقيموا الصلاة. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. اللهم آتني أفضل ما تعطي عبادك الصالحين. رب إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله صلي فرض الجمعة في وقت الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والبركات السلام عليك أيها النبي أشهد أن لا إله إلا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لنا ولكم يا حاضرون ووالدينا ووالديكم خاصة وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أما خصوصا إلى من حضروا في هذا المسجد يا الله بأن الله يتغشانا وإياكم بالرحمة والمغفرة والشفاعة والسلامة والعافية والفلاح والنجاة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Illallah, la ilaha 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 illallah. Illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli dan wa tawain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli dan wa tawain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli dan wa tawain. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa dhul huquq alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka ya Allah khairal mas'alah wa khairat du'a wa khairan najah wa khairat thawab wa thabbina wa thaqil mawazinana wa hadith imanana wa rafa' darajatana wa taqabbal salatana wa ighfir khati'atina wa nas'aluka min al-jannah. Allahumma sallimna wa azwajana wa awladana wa talamidana wa tilmidatina wa ahfadana waj'alna wa iyyakum min ahli al-ilm wal ridha wal qana wal ghina wa qutub lana wa lakum as-sihhata wal afiyata fid din wa dunya wal akhirah. Ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif. Allah latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Nas'aluka ilahana ya Allah an tarzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ij'al fi qulubi talamidina wa tilmidatina wa jama'atina sakinatan wal mu'minina fi mahadina ya Allah wa sahih adazadahum wasfil marida minhum shifaan la shifaa illa shifaa'u. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa shimatatil a'da. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ya Allah husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna wa qabalna bisirril Fatihah.